Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita mau belajar mengenai desktop programming. Ini mungkin pertemuan pertama ya, jadi kita masuk ke pengenalan dulu. Monggo, desktop programming intinya adalah materinya tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di dalam perangkat PC. Di sini PC tentunya nanti ada banyak ya. Nanti Anda bisa lihat ada beberapa contoh atau jenis dari PC, tapi mungkin Anda bisa tahu sendiri bahwa Windows saja itu ada banyak versi ya. Windows 10, Windows 11 dan lain sebagainya. Nah, untuk eh, aplikasi PC biasanya harus diinstal dulu ya teman-teman, tapi nggak semuanya harus diinstal. Ada juga yang bahkan bisa dikirim-kirim-kirim, diklik langsung jalan, nggak harus install. Jadi kalau kadang kita harus install dulu, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Kalau yang tidak ini namanya biasanya portable. Ini yang tadi saya bilang ya, ada beberapa jenis PC yang pakai operating system yang berbeda-beda. Bisa jalan di mana ya, tergantung nanti ketika membuatnya ya. Ketika membuat bisa diatur ini mau dijalankan di mana. Nah, yang mau kita buat nanti ini akan jadi sebuah desktop program yang bisa jalan di Windows saja ya teman-teman. Jadi bukan jalan di Linux maupun di OS apa Apple itu ya, Mac OS itu ya. Tapi kalau sebenarnya mau dicari caranya seharusnya bisa gitu. Nanti bisa diusahakan kalau mau. Tapi sementara kita buat desktop program saja, program desktop. Nah, ini untuk aplikasi desktop itu ada dua ya, native sama hybrid. Native itu berarti pakai bahasa yang memang sudah ditentukan untuk pembuatan programnya, sedangkan hybrid ini kita menggunakan bahasa lain yang nanti akan diubah ke dalam bahasa yang dituju. Jadi misalnya kita buat pakai HTML, nanti akan diubah jadi bahasa dalam, kalau kita desktop ini bahasanya apa ya? Ya intinya nanti kita, ini agak panjang penjelasannya, bukan panjang sih, agak beda ya penjelasannya. Kalau desktop ini kita masukkan aplikasi yang kita buat pakai HTML ini nanti jalan seakan-akan jalan di browser, tapi jalannya di dalam ruang lingkupnya sendiri, jadi nggak bergantung sama browser. Itu pakai VH Engine ya teman-teman. Jadi nanti akan jalan seakan-akan sudah tercompile, VH Engine-nya ada di dalamnya aplikasinya, sehingga kode-kode yang tadinya pakai JavaScript masih bisa dijalankan gitu teman-teman. Itu yang hybrid. Nah, sedangkan yang lain ada nggak? Ada sebenarnya. Sebentar ya. Jadi ini contohnya pakai App Inventor yang dibuat oleh MIT, di mana Anda sebenarnya bisa membuat aplikasi secara sederhana menggunakan hanya drag drop saja gitu ya, nggak usah terlalu bingung tentang tampilannya. Ngodingnya juga gampang dengan drag drop juga, tapi ada mungkin tampilannya nggak bisa semanis atau tidak bisa sebagus tampilan yang dibuat pakai hybrid maupun native itu tadi. Bedanya di situ mungkin ya teman-teman. Terus mana tadi ya, kita lanjutkan. Mungkin bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini nanti kita pakai HTML dan CSS, tentunya pakai JavaScript juga. Nah, tujuannya kita pakai HTML CSS itu karena kita sudah pernah belajar sebelumnya, jadi kita tinggal meneruskan gitu ya. Jadi nggak usah belajar bahasa pemrograman yang terlalu baru. Jadi secara tampilan kita bisa buat dengan HTML dan CSS itu tadi, dan dibantu dengan beberapa framework yang bisa membantu kita menghasilkan tampilan yang mudah. Jadi kita buat tampilan nggak harus dari awal buat menu, buat apa namanya akordion atau slideshow dan lain-lain, itu sudah ada bantuan dari framework.
Jadi framework masih bisa dipakai teman-teman, nggak harus jalan JavaScript murni gitu ya. Nah, nanti kita pakai bantuan beberapa hal untuk bisa menjadikan sebagai aplikasi desktop. Salah satunya pakai NWJS ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu materinya. Kita lanjutkan lagi sebentar lagi. Nanti bisa, ini slide-nya yang buat Pak Aris karena mungkin saya baru ngajar 2 tahun ini ya, sebelumnya yang ngajar Pak Aris. Jadi kita melanjutkan saja materinya dari Pak Aris.